Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung pada Zoom di sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Ar-Rahma Ridwati dengan NIM 2011 110468. Saya dari kelas A 2021. Baiklah, tujuan saya mengadakan Zoom meeting ini, saya akan melakukan pembahasan atau memberikan sedikit penjelasan mengenai COVID-19 beserta vaksin dari COVID-19. Baiklah, sebelumnya saya akan izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya terlihat jelas? Ya, jelas. Baik, di sini akan langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu saya akan mulai dari apa itu coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Berapa jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiration Syndrome atau yang biasa disebut dengan MERS. Selanjutnya, apa itu COVID-19? Coronavirus DCC 2019 yang selanjutnya disebut sebagai COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai bahaya dari COVID-19. Seperti sama dengan penyakit pernapasan lainnya, infeksi COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala seperti yang pertama demam, sakit kepala, letih lesu, batuk pilek, gangguan pencernaan, sakit tenggorokan. Kemudian, kondisi ini bisa menjadi lebih parah bagi beberapa orang dan dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernafas. Virus ini bisa mengakibatkan fatal bagi yang terjangkit. Bagi orang tua dan anak-anak, bagi orang tua dan orang-orang yang mempunyai riwayat medis sebelumnya, seperti diabetes dan penyakit jantung, lebih rentan mengalami kondisi parah jika terkena virus COVID-19 tersebut. Yang selanjutnya ada cara penyebaran COVID-19. Yang pertama itu bisa melalui droplet seperti saat seseorang tersebut batuk, bersin, bernyanyi, serta bernafas. Yang selanjutnya yaitu melalui udara. Virus corona ini dapat menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi. Maksudnya di sini adalah saat seseorang tersebut permukaannya tersentuh dengan seseorang yang berkemungkinan telah terkontaminasi COVID-19 tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, melalui fesal oral atau limbah manusia seperti pada urin atau feses, juga bisa melalui darah dari ibu ke anak ataupun dari hewan ke manusia. Yang selanjutnya yaitu tingkatan orang yang terpapar COVID-19. Yang pertama ada yang disebut dengan OTG atau yang biasa kita kenal dengan orang tanpa gejala. Ciri-cirinya tidak ada gejala, memiliki resiko tertular, kemudian dia bisa memiliki kontak erat dengan kasus yang positif. Yang selanjutnya yaitu orang dalam pengawasan atau ODP. Orang dalam pengawasan ini ciri-cirinya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, kemudian mempunyai riwayat perjalanan dalam atau luar negeri dengan transmisi lokal dan riwayat kontak dengan penderita. Yang selanjutnya yaitu pasien dalam pengawasan atau yang biasa kita sebut dengan PDP. Gejalanya atau ciri-cirinya seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, pneumonia atau radang paru-paru. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dalam atau luar negeri dengan transmisi lokal dan riwayat kontak dengan penderita. Positif COVID-19 ini, orang yang pada pemeriksaan
cairan tubuhnya terdapat sekuens DNA virus SARS-CoV-2. Pemeriksaan menggunakan metode PCR dan genome sequencing. Nah, yang selanjutnya di sini ada 5 cara untuk mencegah COVID-19 tersebut. Yang pertama, menutup mulut saat batuk ataupun bersin. Yang kedua, menjaga mobilisasi. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, memakai masker. Baiklah, selanjutnya di sini ada juga cara mencegah COVID-19 tersebut dengan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, di sini dijelaskan kembali COVID-19 itu adalah apa. Kemudian selanjutnya dengan mencegah imunitas ini ada tingkatan imunitas tubuh dan kondisi badan dengan melakukan gerakan masyarakat atau gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik 30 menit atau per hari. Yang ketiga, konsumsi buah dan sayur. Yang keempat, istirahat cukup. Yang kelima, gunakan masker. Yang keenam, minum air 2 liter per hari. Yang ketujuh, tidak merokok dan minum alkohol. Yang kedelapan, tetap tenang dan tidak stres. Nah, selanjutnya di sini juga ada mengenai kapan sih kita harus menggunakan masker tersebut. Di sini diberikan penjelasan dengan dalam bentuk pertanyaan ya, seperti apakah seseorang tersebut mengalami batuk atau bersin? Jika seandainya jawabannya iya, berarti kita harus menggunakan masker agar Anda atau agar diri kita sendiri dan orang lain tetap aman. Jika tidak, apakah seandainya Anda sedang merawat seseorang dengan dugaan infeksi COVID-19? Jika seandainya tidak, berarti kita tidak perlu menggunakan masker. Tetapi selalu ingat agar mencuci tangan dengan teratur. Dan juga jika seandainya kita keluar rumah, itu kita harus menggunakan masker. Yang selanjutnya yaitu ada dampak wabah COVID-19 bagi Indonesia. Yang kita ketahui COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi kehidupan dan ekonomi masyarakat warga Indonesia. Adapun dampaknya yang pertama yaitu kenaikan harga pangan, yang kedua perusahaan pariwisata merugi, kemudian penghentian penerbangan keluar Indonesia, selanjutnya penghentian impor ekspor dari Cina, kemudian penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada mitos-mitos tentang COVID-19. Mitos yang pertama yaitu hewan peliharaan. Kita dapat tertular COVID dari hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Namun faktanya saat ini tidak ada bukti peliharaan seperti anjing, kucing dapat menularkan virus corona. Namun baik jika kita mencuci tangan setelah menyentuh hewan peliharaan. Yang selanjutnya yaitu bawang putih. Bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19. Namun faktanya bawang putih memang berguna bagi kesehatan, namun belum ada bukti bahwa bawang putih dapat mencegah penularan. Yang selanjutnya paket atau surat dari Cina. Tidak aman menerima paket atau surat dari Cina, namun faktanya aman-aman saja jika kita menerima paket atau surat dari Cina tersebut, karena dari hasil analisis, coronavirus ini tidak bertahan lama pada objek seperti surat atau paket. Yang selanjutnya antibiotik. Meminum antibiotik dapat membunuh COVID-19. Namun faktanya tidak, karena antibiotik tidak bekerja melawan virus, hanya bekerja pada bakteri. Coronavirus adalah virus dan antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Yang selanjutnya mengkonsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol dapat membunuh virus corona, namun faktanya alkohol 70% memang bisa mematikan virus, namun tidak bisa dikonsumsi karena juga bisa mematikan untuk manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu ada di sini macam-macam tes atau rapid test yang digunakan untuk mengetahui seseorang tersebut terinfeksi virus corona atau tidak. Yang pertama ada rapid test antibody. Target deteksinya di sini adalah antibody dalam darah, kemudian sampelnya darah,
Waktunya sekitar 5-10 menit. Yang selanjutnya yaitu rapid test antigen. Target deteksinya di sini materi genetik atau protein spesifik dari virus tersebut dalam tubuh seseorang. Sampelnya yaitu swab nasal atau nasofaring sesuai dengan jenis kit antigen yang digunakan. Waktunya lebih kurang 30 menit di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya ada swab atau PCR test. Target deteksinya yaitu materi genetik seperti DNA dan RNA dari virus SARS-CoV-2. Selanjutnya swab nasofaring dan swab tenggorokan atau orofaring. Waktu yang diperlukan seperti 1-2 hari setelah sampel diterima di laboratorium. Baiklah, yang selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan mengenai vaksin COVID. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu cari tahu fakta tentang vaksin COVID-19, seperti efek sampingnya, manfaatnya, dan prosedur pemberiannya. Yang kedua yaitu lakukan aktivitas saat tubuh, lakukan vaksinasi saat tubuh fit. Maksudnya di sini yaitu kita melakukan vaksin COVID tersebut pada saat kita tidak demam, batuk atau pilek, kemudian siap mental, berpikir positif dan tetap optimis. Yang selanjutnya yaitu istirahat setelah vaksinasi. Setelah vaksinasi tersebut, disarankan untuk beristirahat selama 1 hari sembari memantau ada tidaknya reaksi yang timbul. Yang selanjutnya, bagaimana sih vaksin COVID-19 ini dikembangkan? Meski pembuatannya pada saat darurat dan diperlukan dengan cepat, keamanan dan efektivitas vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku internasional yang secara umum terdiri dari yang pertama, ada tahap praklinik, yang kedua yaitu tahap klinis fase 1-3, yang selanjutnya persetujuan dari BPOM atau berupa penerbitan Emergency Use Authorization atau nomor izin edar. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kerja vaksin COVID-19 ini di dalam tubuh? Yang pertama yaitu ilmuwan mengambil gen protein pucuk atau spike protein di permukaan virus corona dan memindahkannya ke virus Gina untuk membuat vaksin. Yang selanjutnya, vaksin tersebut disuntikkan ke pasien, kemudian vaksin memasuki sel, kemudian akan memproduksi antibodi dan mengaktifkan sel T untuk menghancurkan sel terinfeksi. Selanjutnya, jika pasien kembali diserang virus corona, antibodi dan sel T akan terpicu untuk melawan virus tersebut. Efek samping dari vaksin COVID-19 ini. Yang pertama yaitu demam, kemudian mual, kelelahan, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntik. Selanjutnya yaitu manfaat dari vaksin COVID-19 ini. Yang pertama yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Selanjutnya, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Yang keempat, dapat mencegah penularan virus COVID-19. Nah, yang terakhir ada orang yang tidak boleh dapat vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu pernah terkonfirmasi dan terdiagnosa COVID-19. Yang selanjutnya memiliki riwayat alergi terhadap vaksin, kemudian adanya kelainan atau penyakit kronis yang menurut medis bisa mengganggu imun. Yang selanjutnya wanita hamil, menyusui, atau berencana hamil selama proses imunisasi. Yang selanjutnya berencana pindah dari wilayah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Kemudian punya penyakit ringan, sedang, atau berat, terutama penyakit infeksi atau demam.
Selanjutnya punya riwayat penyakit epilepsi atau ayan atau gangguan penyakit syaraf. Kemudian punya riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan imunisasi apapun dalam waktu 1 bulan ke belakang atau akan menerima vaksin lain dalam waktu 1 bulan ke depan. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai COVID-19 beserta vaksinnya dari saya. Apakah dari teman-teman atau dari rekan yang di Zoom ini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Maaf, saya ingin bertanya. Baik, saya persilakan kepada Saudari Risma. Saya ingin bertanya, perbedaan antara rapid antigen dan antibody itu apa ya? Baik, terima kasih kepada Saudari Risma atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya tadi yaitu tentang rapid test ya. Bentar, kita kembali ke slide-nya. Nah, baiklah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Risma. Di sini ditanyakan apa sih perbedaan rapid test antibody dan rapid test antigen. Perbedaan yang pertama yaitu dari sampelnya sudah berbeda. Kalau untuk rapid test antibody ini kita menggunakan darah, sampelnya itu berupa darah yang diambil dari pasien tersebut. Namun kalau rapid test antigen ini kita melakukan tesnya dengan swab nasal atau nasofaring atau seperti pernah nggak lihat yang orang yang ada itu dia tes rapid tapi yang kayak ada suatu benda yang dimasukkan ke dalam hidungnya itu untuk mengambil cairan yang ada di dekat nasofaring tersebut. Nah, nanti cairan tersebut itulah yang akan dites untuk mengetahui apakah seseorang tersebut mengidap terdeteksi COVID-19 atau tidak. Dan yang untuk lebih akuratnya tersebut juga lebih akurat rapid test antigen daripada rapid test antibody. Namun untuk harganya juga lebih mahal pada rapid test antigen. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Apakah Saudara Risma sudah mengerti? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika seandainya dari teman-teman semua tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan COVID-19 beserta vaksin dari COVID-19 ini. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya akan mencukupkan sampai di sini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.